Shalom Gereja Tuhan, berikut adalah MS Update di minggu ini. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru bergabung di gereja kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar GBI Miracle Service Bali. Kami juga menginformasikan bahwa gereja kami telah mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah setempat, yaitu dengan mendisinfeksi seluruh ruangan gereja sebelum ibadah berlangsung. Yang kedua, kami juga menerapkan social distancing sejauh 1 meter di tiap-tiap tempat duduk. Kami juga menyediakan tempat cuci tangan dan juga hand sanitizer sebelum memasuki ruangan. Dan yang terakhir, kami juga mengecek suhu setiap jemaat sebelum memasuki ruang ibadah. Tetap gunakan masker selama di dalam ruangan dan juga tidak membukanya selama ibadah berlangsung. Bagi pengerja dan jemaat GBI Miracle Service Bali, doa puasa kami laksanakan di setiap Sabtu pukul 10 pagi hingga selesai. Untuk linknya ada di samping saya ini. Cool atau Community of Love kami adakan setiap Kamis pukul 19.30. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang belum tergabung di dalam Cool ini, ayo gabung setiap Kamis pukul 7.30. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang tergerak untuk menabur dalam pekerjaan Tuhan, dapat memberikan persembahannya dan perpuluhan atau diakonia ke rekening gereja kami atas nama GBI Miracle Service Bali, rekening BCA yang ada di samping saya ini. Untuk ibadah online, saudara dapat saksikan di kanal YouTube channel kami, yaitu di GBI Miracle Service Bali TV. Dan juga jangan lupa untuk cek informasi terupdate di gereja kami. Saudara juga dapat akses sosial media kami di Instagram, GBI Miracle Service Bali dan juga gbi.ms Jimbaran. Juga Facebook kami di GBI Miracle Service Bali. Dan juga website kami di www.miracleservicebali.org. Saudara, akhir kata kami ucapkan Tuhan Yesus memberkati, God bless, stay safe and stay healthy. Sampai jumpa di minggu depan yang lebih dahsyat lagi. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Saudara, selamat pagi. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul kembali di minggu yang baru, di hari yang baru, semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita seberapapun kita yang ada saat ini. Dan bagi Bapak Saudara yang menyaksikan online dari sosial media gereja, kami menyapa shalom, selamat pagi. Mari siapkan hati kita beribadah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri Bapak Saudara. Kita satu dalam doa. Kau Allah yang sungguh baik bagi kami. Kasih setiamu kekal selamanya Tuhan. Kasih-Mu selalu baru bagi kami setiap pagi, setiap hari. Besar setiamu. Bapa, kami mengucap syukur hari ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama. Kami hamba-hamba-Mu, kami gereja-Mu Tuhan. Kami bersatu hati hendak beribadah kepada-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Kami bawa syukur, kami bawa pujian, penyembahan kami yang terbaik bagi-Mu. Sebab Engkau Allah yang layak, terima yang terbaik dari kami. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang kami lalui, baik ataupun tidak baik. Kami yakin dan percaya Tuhan akan membawa semuanya kepada kebaikan bagi kami orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Menjamah setiap kami yang hadir di tempat ini maupun kami yang menyaksikan online Tuhan di setiap rumah-rumah yang ada. Karena kami percaya kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas tempat dan waktu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau baik ya Tuhan. Engkau baik ya Tuhan Yesus. Kami hendak memuji meninggikan nama-Mu. Kami percaya ketika Engkau ditinggikan tidak ada satupun kuasa yang mampu Tuhan berdiri di tempat ini. Kuasa si jahat Tuhan Yesus tidak akan mampu. Sebab kuasa-Mu jauh lebih besar Tuhan Yesus. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Kami yakin percaya ketika kami memuji menyembah, ada kuasa yang dicurahkan, yang sakit disembuhkan. Tuhan yang berputus asa Tuhan berikan pengharapan baru. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap Tuhan meninggikan nama-Mu. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara, terus dalam sikap hati yang menyembah. Mari naikkan pujian ini. Katakan Tuhan Kaulah segalanya. Kaulah segalanya.
segalanya. Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Katakan, Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, ku mau berkata, Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Katakan, selamanya ku puji. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Selamanya ku puji. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Amin, saudara. Menyatakan pujian ini kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, Kaulah segalanya. Tuhan, yes Lord, Kaulah segalanya. Ini hati kami, Tuhan. Dari lubuk hatiku, ku mau berkata, Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Nyatakan, selamanya ku puji Tuhan. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya, selamanya tekadku
puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu, ku sanjung Tuhan namamu selamanya, selamanya, selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Katakan selamanya. Ku puji selamanya. Ku puji sembah, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu selamanya Tuhan, selamanya. Tekadku senangkan Engkau, senangkan Engkau selamanya, selamanya. Kaulah segalanya. Pagi ini kami nyatakan padamu Tuhan, selamanya, selamanya. Ku puji, ku sembah, ku sembah Yesus selamanya, selamanya. Ku sanjung namamu selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya.
Sungguh indah hadirat-Mu, sungguh indah hadirat-Mu. Hadirat-Mu menyembuhkan, hadirat-Mu melepaskan setiap kami yang terikat. Hadirat-Mu berkuasa, hadirat-Mu menyegarkan kami, hadirat-Mu memulihkan kami, hadirat-Mu memberikan kekuatan bagi kami yang kami terus menyembahkan, kami terus menyembahkan dalam indahnya hadirat-Mu, dalam indahnya hadirat-Mu, dalam indahnya hadirat-Mu. Oh, kami puji, haleluya. Kirala barala maya syarala bakara lama ya rala maya rala maya rala mo. Kami perlu hadirat-Mu berkuasa atas kami lebih lagi, lebih lagi. Di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Mari jemaat Tuhan katakan, Kau Allah yang kudus Tuhan. Kami
nyanyi bagimu. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Tuhan di tata suci-Mu. Kami bersatu hati, kami menyembah Engkau. Puji-pujian, sorak-sorak pengagungan pada Tuhan kita. Katakan haleluya, 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 haleluya. Yang bersuka cita kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab Dia hadir di tengah-tengah kita, dan itu alasan yang lebih dari cukup buat kita untuk bersuka cita. Amin, saudara. Mari sekalipun tidak bisa salam kanan kiri, kita bisa lihat kanan kiri kita. Berikan senyum sekalipun di balik masker, saudara. Haleluya. Semua siap memuji Tuhan, saudara. Yang siap memuji Tuhan sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab Engkau baik, Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kau Allah kami, Kaulah Tuhan kami. Kami hendak meninggikan Engkau, Tuhan. Haleluya. Oh, we praise you, Lord. Menaikkan pujian itu, saudara. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Kami umat-Mu hendak menaikkan pujian bagi Engkau Allah. Akan ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Rasakan kebaikannya.
sepanjang hidupku, di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya. Kasihnya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Katakan terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sekali lagi terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Oh, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Amin saudara. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya, kasih setianya, kasih setia. Sekali lagi kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Sebab kasih setia Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Saudara katakan haleluya. Haleluya. Tepuk tangan yang bisa lebih baik lagi saudara. Haleluya. Kami terus memuji Engkau Tuhan. Engkaulah Tuhan yang benar. Katakan Kau gunung batuku, Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, katakan Kau keselamatanku, keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Namun kuasa-Mu, tangan-Mu Tuhan,
Tuhan, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Lebih lagi saudara, kau Alfa dan Omega. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Karena semesta alam, semesta alam, semesta. Sekali lagi katakan semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Allah kita. Dialah Tuhan yang benar. Katakan haleluya, 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 haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, Kau dahsyat Tuhan di tengah-tengah kami. Kami yakin dan percaya ketika kami memuji-Mu, ada kuasa yang bekerja tengah-tengah kami. Ada belenggu yang dilepaskan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk terus beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Bentuk kami, bentuk hidup kami, supaya semakin lebih lagi berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana. Mari yang rindu nyatakan pada Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu.
buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif di dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu, juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisaria.
Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin. Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur Tuhan hari ini Tuhan. Kalau kami memperoleh kasih-Mu Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Biar hari ini Tuhan menjadi hari yang penuh dengan kemenangan buat kami Tuhan. Mari Tuhan, biar kami hari ini bisa mengingat kasih-Mu atas setiap kami Tuhan. Pengorbanan-Mu, sehingga kami bisa diselamatkan Tuhan. Mari Tuhan, hari ini kami mau belajar banyak tentang kasih-Mu Tuhan. Mari Tuhan, urapi Tuhan hamba-Mu ini Tuhan. Urapi lidah bibir kami Tuhan. Untuk kami bisa menyampaikan firman yang memang daripada-Mu Tuhan. Mari Tuhan, urapi juga jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Beri kami tanah yang subur dalam setiap hati kami Tuhan. Untuk setiap benih yang disampaikan bisa akan menjadi berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Dan nama Tuhan dimuliakan Tuhan. Mari Tuhan, urapi tempat ini Tuhan, kuduskan Tuhan. Biar Roh Kudus sendiri yang berbicara. Mari Tuhan, pakai kami Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu silakan duduk. Terima kasih buat hari ini, hari yang luar biasa. Diberkati pujian penyembahan hari ini. Lambaikan tangan yang telah yang diberkati hari ini. Amin ya. Saya juga menyapa bagi Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah. Saya percaya juga pengurapan sukacita daripada Tuhan juga turun atas Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah. Haleluya. Sedikit perkenalan mungkin ya. Saya percaya Bapak Ibu di sini sudah mengenal saya. Saya Timotius, panggilannya Bapak Timotius ya. Tapi sebenarnya nama saya tuh ada nama lengkap yang mungkin Bapak Ibu belum tahu ya. Nama lengkap saya tuh sebenarnya Asmara Jaya Mahaputra gitu ya. Sebenarnya setelah saya cek itu ternyata nama Bali Bapak Ibu. Bukan kebetulan saya tinggal di Bali saat ini ya. Tapi cuman karena itu ada yang kurang. Harusnya di depannya ada Nyoman ya. Karena saya anak ketiga Pak Jonathan. Saya anak ketiga. Jadi harusnya nama saya itu Nyoman Asmara Jaya Mahaputra gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu ya harusnya ya. Tapi karena nggak ada di KTP, jadi saya pakai nama Asmara Jaya Mahaputra aja, atau di sini biasa dipanggil Timotius. Timotius adalah nama baptis saya, jadi sejak 1995 saya dibaptis dan memakai nama Timotius. Ya, saya juga diberi nama Mandarin oleh mama saya, Chen Si Hong katanya ya. Kemudian ternyata pada usia 2 tahun saya tuh juga dikasih nama sama om saya yang nggak suka nama saya yang pertama, jadi dia memberi nama saya sebenarnya David Epaphroditus. Itu nama dari mana? Itu sebenarnya ada di dalam 2 Korintus ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Tapi karena sekali lagi saya tetap pakai nama asli saya ya, Timotius Asmara Jaya Mahaputra gitu ya. Demikian singkat perkenalan saya. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah renungan yang cukup menarik ya, jadi mengenai kasih cinta. Jadi Bapak Ibu mungkin hari ini ada yang merayakan ya, boleh merayakan atau enggak itu terserah masing-masing pribadi, nanti saya akan sedikit ulas ya. Tapi sebelumnya sekali lagi berhubungan dengan nama Asmara ya, jadi saya ada cerita menarik Bapak Ibu ya.
Jadi beberapa waktu yang lalu, waktu saya ujian skripsi ya, jadi setelah ujian skripsi lulus ya, saya di foto ini ada dua orang teman saya, satu namanya Juli, saya berdua lulus ujian skripsi waktu itu, dan yang kanan dan yang kiri itu adalah dosen penguji saya. Nah, sebenarnya di foto ini tidak ada sesuatu yang kelihatannya aneh ya, nggak ada ya. Tapi setelah kita coba cek lagi, coba Bapak Ibu lihat ya. Di situ setelah saya lihat ternyata ada yang aneh. Kebetulan yang saya bilang nggak masuk akal dan jadi lucu gitu ya. Nah, kalau saya lihat nama saya itu di situ adalah siapa? Asmara Jaya Mahaputra gitu ya. Coba lihat kanannya. Namanya siapa? Komang Juli Asmara Putra. Ini beneran Bapak Ibu ya. Ini bukan saya buat-buat, sorry ya. Ini secara tidak sengaja setelah saya lihat, kok ini dosen pembimbing saya, penguji saya ini sengaja dikumpulin atau gimana gitu, yang namanya sama. Saya nggak tahu ya, saya belum bertanya juga. Tapi ini jadi aneh gitu ya, ternyata ada nama yang kembar ya di satu kampus yang sama gitu ya. Ya oke, itu sedikit cerita mengenai nama saya. Oke, hari ini judul khotbah saya adalah love, cinta, kasih ya. Jadi dalam bahasa Ibrani dan dalam 5 bahasa kasih itu akan kita bahas beberapa hal yang menarik, yaitu dalam bahasa Ibrani kasih atau cinta itu disebut atau dikatakan bahasa Ibraninya adalah ahava. Ahava itu terdiri dari 3 kata Ibrani, yaitu alef, hei, dan vet ya. Kalau kita selidiki lebih jauh, hav itu bermakna adalah give atau memberi, arti dari hav gitu ya. Dari ahava itu, havnya itu artinya itu memberi. Arti memberi atau kata lain bahasa Ibrani memberi itu adalah natan ya. Natan itu adalah kata yang agak unik ya. Kenapa unik? Karena natan ini artinya sama memberi, tapi kalau dia tuh dieja dari depan dan dari belakang itu sama bacaannya, sama-sama natan. Betul ya? Di sini ada yang namanya Nathan? Enggak ada ya. Jadi Nathan itu kata yang unik karena dibaca dari depan dan belakang sama, Nathan. Kalau saya punya anak namanya Noel. Kalau dibaca dari depan Noel, kalau dari belakang dibaca Leon. Ya, beda ya. Kalau ini Nathan. Nah, maksudnya apa Bapak Ibu? Makna dari memberi dalam kepercayaan orang Ibrani, orang Yahudi, yaitu pada saat memberi kita tuh akan diberi kembali. Ya, itu adalah kepercayaan orang Yahudi. Bahwa pada saat memberi kita akan diberi kembali. Berarti ada suatu lingkaran yang tidak putus. Seperti gambar sebuah cincin pernikahan. Bapak Ibu yang sudah menikah, saya percaya memiliki sebuah cincin pernikahan. Dan cincin pernikahan itu tidak ada ujung dan tidak ada awalnya. Ya, itu bermakna memberi. Cinta dalam bahasa Ibrani itu ada makna memberi. Memberi yang tidak ada akhirnya. Amin Bapak Ibu. Lanjut. Dalam firman Tuhan mengenai cinta atau kasih itu ada dalam Matius 22 ayat yang ke-37. Ada 2 sebenarnya, yaitu mengasihi Allah, yang kedua adalah mengasihi sesama. Tuhan Yesus katakan pada waktu dia berdebat dengan orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi ahli-ahli Taurat, dia bertanya mengenai apakah hukum yang terutama dalam dalam kitab Taurat ya. Tuhan Yesus menjawab dengan jelas bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Ya, ayat ini dibahas atau ditulis oleh 3 kitab Injil. Matius, Markus, dan Lukas mengatakan hal yang sama, mengutip hal yang sama mengenai percakapan Yesus ini dengan ahli-ahli Taurat. Dalam firman Tuhan dikatakan kalau sebuah ayat itu disebut atau diulas sampai lebih dari 2 kali, lebih dari sekali ya. 2 kali aja itu berarti sesuatu yang sangat penting. Apalagi 3 kali, berarti sangat-sangat penting. Ya, jadi dalam Matius 22 ayat ke-37, kemudian dalam Markus 12 ayat yang ke-30 dan Lukas 10 ayat yang ke-27 sama membicarakan mengenai kita harus mengasihi Allah dengan segenap apa yang kita punya. Kemudian yang kedua yang tidak kalah dengan hukum yang terutama yang pertama ini adalah mengasihi sesama.
juga sama ya, dalam Matius 22 ayat 39 dikatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Markus 12 ayat ke-31, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi dikatakan bahwa dari hukum inilah tergantung semua hukum yang ada dalam kitab yang kita miliki sekarang ini. Ya, jadi mengasihi Tuhan. Yang kedua adalah mengasihi sesama. Jadi dikatakan bahwa dua hukum ini kita tidak bisa mengasihi Tuhan kalau tidak bisa mengasihi sesama. Ya, begitu pula sebaliknya. Kita tidak bisa mengasihi sesama tanpa mengasihi Tuhan. Jadi nggak bisa salah satunya. Ya, kalau Tuhan katakan bahwa bagaimana mungkin kamu mengasihi yang tidak kelihatan, padahal kamu membenci yang kelihatan. Ya, jadi firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa dua hal ini sama dan dua hal ini harus dilakukan. Tidak bisa salah satu, ya, dan tidak mungkin salah satu. Oke, selanjutnya Valentine's Day. Bolehkah saya merayakan Valentine's Day? Mungkin dari anak-anak muda itu beberapa hari ini mungkin ada yang bawa coklat? Oh, enggak ada ya. Ya. Jadi yang cowok-cowok biasanya bawa coklat untuk yang wanita. Ya, kemudian yang cowok-cowok juga kadang membawa bunga mawar gitu ya, bawa bunga mawar gitu ya, diberikan pada waktu dinner, romantic dinner gitu ya. Nah, coba kita lihat mengenai sejarah Valentine's ya. Jadi ini sekedar untuk kita tahu aja ya. Hari Valentine's itu pernah menjadi hari raya gereja ya. Jadi menurut ensiklopedi Katolik Ensiklopedi tahun 1908, nama Valentinus paling tidak merujuk pada 3 martir atau santo atau orang suci yang berbeda. Yang pertama adalah seorang pastor di Roma, kemudian seorang uskup Interrama, kemudian seorang martir di provinsi Romawi Afrika. Koneksi di antara ketiga martir ini dengan hari raya cinta romantis tidak jelas. Bahkan Paus Gelasius I pada tahun 496 menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada yang tidak diketahui mengenai martir-martir ini, namun pada tanggal 14 Februari ditetapkan sebagai hari raya peringatan Santo Valentinus. Ada yang mengatakan bahwa Paus Gelasius I sengaja menetapkan hal ini untuk mengungguli hari raya Lupercalia yang dirayakan pada tanggal 15 Februari. Hari raya ini dihapus dari kalender gerejawi pada tahun 1969 sebagai bagian dari sebuah usaha yang lebih luas untuk menghapus santo atau santa yang asal-usulnya masih dipertanyakan atau yang hanya berbasis legenda. Namun pesta ini masih dirayakan pada paroki-paroki tertentu dan sampai saat ini masih dirayakan oleh banyak orang di kalangan anak muda ya, terutama di Bali juga saya melihat di supermarket itu sudah banyak dijual coklat-coklat ya, segala sesuatu yang berbentuk hati ya. Jadi ada sebuah perayaan yang dirayakan setiap tahun. Oke, kurang lebih itu sejarahnya. Nah, siapa itu? Gak apa-apa ya, sorry ya. Ini foto jadul Bapak Ibu tahun 2003. Kalau sampai sekarang berarti berapa? 18 tahun yang lalu. Nah, saya saat itu merayakan hari Valentine ya. Jadi saya masih bujang waktu itu. Hari Valentine ini sangat berarti buat saya pribadi ya. Karena waktu itu ini pertama kali saya merayakan hari Valentine. Dan di saat yang bersamaan itu menjadi momen yang sangat bersejarah buat saya. Karena waktu itu adalah masa di mana momen di mana saya melamar dia. Cuit. Nah ini serius ya, jadi kami sempat berpisah kurang lebih setahun lebih ya, jadi kita dikatakan ya nggak berhubungan, kita putus gitu ya. Jadi pada tanggal 14 Februari 2003 dengan keberanian saya sebagai seorang anak muda yang nggak punya apa-apa gitu ya, jadi saya berusaha waktu itu mencoba menginvite dia kembali. Dan saya ajak waktu itu dinner di sebuah hotel ya. Dia waktu itu masih kurus Bapak Ibu, saya juga.
Ya, rambutnya bergelombang ya. Jadi coba lihat, beda sekali sama sekarang. Nah, jadi hari itu sangat bersejarah buat saya karena apa? Hari itu saya melamar dia kembali untuk kembali kepada saya gitu ya. Jadi singkat cerita dia terima cinta saya. Haleluya. Ya. Oke, itu sekilas dari masa lalu yang berhubungan dengan hari Valentine. Oke, itu tadi prolognya Bapak Ibu. Kita akan masuk ke dalam topik utama hari ini ya, yang saya akan mau cerita dan mau sharing dengan Bapak Ibu. Ada kisah yang cukup menarik dan hal-hal yang mungkin bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bentuk kasih, bentuk cinta ya. Jadi foto yang ditampilkan di depan itu adalah Gary Chapman. Gary Chapman, kalau Bapak Ibu mengenal, Gary Chapman itu adalah seorang penulis, seorang dokter, ya, seorang dokter, seorang psikolog yang membantu banyak sekali pasangan-pasangan ya yang sudah menikah maupun yang belum menikah, yang dia ahli dalam masalah hubungan antara pria dan wanita. Ya, dia membuat sebuah buku atau mengarang sebuah buku yang berjudul The Five Love Language. Ya, buku ini menjadi sangat populer dan menjadi bestseller sampai dengan jutaan eksemplar. Ya, dan sampai hari ini dia tetap melayani orang-orang yang mengalami kesulitan dalam hubungan. Ya, jadi kurang lebih bukunya seperti ini. Kalau Bapak Ibu ada kesempatan untuk membeli buku ini cukup menarik ya. Jadi apa sih yang dibahas dari buku ini? Dia membuat kesimpulan dari pengalaman dia selama 25 tahun dalam melayani pasangan-pasangan. Jadi banyak pasangan waktu setelah menikah beberapa tahun, mereka menyadari bahwa mereka merasa sudah tidak dicintai lagi. Mereka merasa bahwa hubungannya makin retak. Mereka merasa bahwa pasangannya sudah tidak seperti dulu lagi. Terjadi konflik-konflik yang mengakibatkan keretakan-keretakan yang mengakibatkan perceraian dan sebagainya. Nah, dari pengalaman dia melakukan konseling dari sekian banyak orang, akhirnya muncullah 5 hukum atau 5 bahasa kasih. Ya, 5 bahasa kasih langsung aja. Jadi 5 bahasa kasih itu adalah, yang pertama adalah word of affirmation atau bahasa Indonesia adalah kata-kata penguat. Kemudian yang kedua adalah quality time. Kemudian yang ketiga adalah receiving gift atau hadiah-hadiah pemberian. Yang keempat adalah act of service atau pelayanan ya, tindakan melayani. Kemudian yang terakhir adalah physical touch. Oke, sebelum masuk ke sini, apa sih bahasa kasih itu ya? Jadi bahasa kasih itu adalah kita bicara mengenai sebuah bahasa, language seperti bahasa kita sehari-hari. Kalau hari ini saya berbicara kepada Bapak Ibu dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu bisa memahami apa yang saya maksud, apa khotbah saya itu Bapak Ibu bisa memahami. Kalau saya bilang ke Bapak Ibu seperti ini, sugeng enjing sadulur-sadulur, pripun kabari? Kira-kira ada yang ngerti enggak? Yang ngerti cuma yang dari Salatiga, benar ya? Yang ngerti dari Solo, ngerti itu ya. Nah, ada yang dari Surabaya juga ngerti itu ya, karena itu bahasa Jawa, Bapak Ibu. Artinya selamat pagi saudara-saudara, bagaimana kabarnya? Betul ya Bapak Ibu ya. Yang dari Surabaya saya kasih satu kata lagi, derema kabar rek. CLBT tak ketemu, gitu ya. Ngerti nggak artinya? Bingung toh? Bingung. Itu bahasa Madura Bapak Ibu. Bahasa Madura ya, jadi saya tinggal di lingkungan Madura juga, jadi paling enggak kalau ada orang Madura ngomong saya ngerti gitu ya. Kalau saya beli sate berempa gitu ya, berarti harganya berapa gitu ya. Jadi orang lihat saya kok orang kayak saya ngerti bahasa Madura, ya jadi saya minta diskon gitu ya. Atau ada satu kata yang saya katakan ini, rahajeng semeng dumugi sami rahayu. Nah yang ngerti Bu Feryani sama Pak Jonathan, betul ya Bapak Ibu ya? Karena apa? Karena itu bahasa Bali ya. Nah, jadi bahasa kasih itu bicara mengenai bahasa yang dimengerti oleh pasangan kita. Ternyata bahasa kasih itu adalah bahasa yang apa? Yang memiliki kekuatan atau power pada waktu itu dikatakan atau disampaikan. Dan setiap orang ternyata berbeda-beda, memiliki bahasa kasih yang khusus dan khas. Ya, jadi saya ambil contoh misalnya kalau anak saya Noel itu ya,
Sorry, saya panggil Noel tuh sekarang Jason. Jadi Bapak Ibu jangan panggil Noel lagi ya, karena Noel tuh nama kecil, Jason tuh nama remaja gitu ya. Jadi dipanggil sekarang Jason. Nah, Jason ini mempunyai bahasa kasih receiving gift. Jadi kenapa saya katakan itu? Karena dia tuh sangat appreciate ketika menerima sebuah pemberian. Saya ingat sekali pada waktu dia berumur 4 tahun, kita belikan dia sebuah mobil-mobilin yang cukup besar dan kita nggak pernah beli yang seperti itu. Dan gara-gara hadiah itu, dia ajak hadiah itu sambil dipeluk, sambil tidur. Ya, saking senangnya dengan hadiah itu. Dan itu berlanjut, jadi kalau dia dikasih sebuah ujian atau sebuah tugas, dia selalu nanya hadiahnya apa. Gitu ya. Jadi dia itu sangat appreciate sekali kalau diberi hadiah. Dan kalau diberi hadiah dia itu sangat, pokoknya dia kayak tangki yang kosong atau botol yang kosong, kalau diberi hadiah tangkinya langsung penuh. Nah, itu bahasa kasih Bapak Ibu. Nah, saya percaya Bapak Ibu di sini pasti mempunyai bahasa kasih yang berbeda-beda dan khas ya. Mari kita pelajari apa yang dimaksud bahasa kasih satu demi satu ya, 5 bahasa kasih. Yang pertama adalah word of affirmation. Word of affirmation itu bicara mengenai kata-kata penguat, kata-kata yang menguatkan, kata-kata pujian, kata-kata apresiasi. Orang yang memiliki bahasa kasih ini itu sangat sensitif terhadap kata-kata yang menguatkan. Ya, jadi orang seperti ini jangan sekali-kali diberi sebuah statement atau pernyataan negatif. Ya, kalau saya bahasa kasihnya ini Bapak Ibu. Jadi jangan sekali-kali menjudge saya gitu ya, walaupun jelek dibilang bagus saja gitu ya, itu udah senang saya gitu ya. Jadi kalau saya berbuat sesuatu yang nggak bagus, bilang bagus, udah senang saya ya. Jadi saya tuh punya bahasa kasih ini Bapak Ibu. Tapi kalau saya tuh dikasih bahasa kasih yang negatif, itu langsung down, gitu ya. Nah, beberapa orang mempunyai bahasa kasih seperti ini. Jadi dikatakan bahwa the right words spoken at the right time by the right person can inspire you to do and be more. Ya, dalam Amsal 25 ayat ke-11 dikatakan perkataan yang diucapkan pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Ya, jadi kata-katanya juga harus nggak asal ngomong. Ya, jadi Bapak Ibu yang memiliki pasangan atau memiliki anak atau memiliki sahabat yang mempunyai bahasa kasih ini, hati-hati dalam berbicara, jangan asal ngomong. Ya, mungkin buat beberapa orang ngomong asal lu nggak apa-apa, tapi buat orang yang punya bahasa kasih ini, jangan sekali-kali, karena dia akan tersinggung, gitu ya. Dikutip dari Forbes, menurut Profesor Nohihito Sadato dari National Institute for Psychological Science dari Jepang, ketika menerima pujian dari orang lain, Anda akan merasa lebih berharga daripada menerima uang. Wow, ini saya percaya ini disukai bapak-bapak. Amin. Memuji seseorang juga bisa menjadi strategi yang mudah dan efektif digunakan dalam bekerja atau selama dalam masa rehabilitasi. Jadi Lifehack menulis artikel ini, mengapa Anda dianjurkan memberi pujian kepada orang lain, yaitu karena akan memicu kreativitas. Ya, kemudian membangun kepercayaan diri, memperoleh rasa bahagia, mendapatkan timbal balik, dan yang ini, yang kelima disukai para wanita, membakar lemak. Kenapa bisa membakar lemak menerima pujian? Karena apa Bapak Ibu? Pada waktu menerima pujian dia akan tersenyum, betul Bapak Ibu ya. Kalau tersenyum otot-otot di pipi ini akan bergerak dan otomatis akan membakar lemak. Itu kata artikel ini Bapak Ibu ya. Oke, nanti dicoba. Pengalaman kami di keluarga kami juga sama ya Bapak Ibu ya. Jadi sejak pandemi kita jarang keluar makan di luar. Ya, jadi kita udah mulai belajar masak sendiri gitu ya. Kita udah mulai stok bahan-bahan makanan untuk kita masak. Dan puji Tuhan istri saya yang sebelumnya tidak bisa masak, puji Tuhan, hari ini sudah mulai bisa masak beberapa hal yang lebih baik. Ya, jadi kalau dulu sebelum pandemi hanya bisa memasak 3, nasi, telur, Indomie. Setelah pandemi atau sejak pandemi terjadi, lumayan Bapak Ibu udah bisa masak sup, sudah bisa masak tumis, sudah bisa masak ayam goreng ya,
sudah bisa masak tempe walaupun rasanya setiap kali masak berbeda. Tapi kita sebagai orang yang mengerti bahasa kasih, kita harus belajar untuk mengucapkan hal-hal baik buat pasangan kita. Amin Bapak Ibu. Amin, haleluya. Yang kedua, kita bicara mengenai topik kedua dari bahasa kasih adalah quality time ya. Nah, quality time itu saya percaya teman-teman mengerti, memahami quality time. Quality time itu adalah kita spend waktu ya buat teman, buat sahabat, buat pasangan kita. Tapi ada makna penting dari quality time, yaitu the person who craves time just wants you. You-nya huruf besar ya Bapak Ibu ya. Your time, your attention, your company. Maksudnya apa? Pada saat pasangan Anda yang memiliki bahasa kasih quality time, jangan sekali-kali Bapak Ibu melakukan sesuatu yang hal-hal lain bersamaan di waktu itu gitu ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu undivided attention. Jadi ada attention, ada perhatian penuh, ada fokus ke pasangan Anda. Jadi jangan pada waktu quality time Anda masih mengerjakan pekerjaan kantor. Pada waktu quality time jangan Anda masih ngurusin teman-teman Anda. Pada waktu quality time Anda masih sibuk dengan smartphone Anda. Atau Anda masih sibuk dengan sosial media saudara. Ya, itu bicara quality time. Quality time itu bicara mengenai fokus. Bukan sekedar fisik, tapi adalah fokus. Fokus kepada siapa kita spend waktu untuk quality time. Amin Bapak Ibu. Jadi quality time waktu berkualitas itu adalah kebersamaan, fokus bukan hanya fisik, bermain bersama, melakukan sesuatu bersama. Kemudian, percakapan yang berkualitas, ya, conversation juga harus berkualitas. Jadi nggak sekedar ngomong-ngomong yang nggak jelas gitu ya, tapi ngobrol lah apa yang selama ini nggak diobrolin, ya. Jadi kalau Jason tuh anak saya tuh setiap dia punya teman baru dia cerita, ya. Akhirnya kita ngerti, oh dia punya teman ini. Apa yang dia lakukan seharian dia sering cerita, jadi kita tahu, itu bicara quality time ya. Jadi pada saat berbagi itu tidak ada gangguan-gangguan lain. Kemudian 3, belajar mendengarkan, ini juga penting sekali. Jadi listening ya, bukan hear, tapi listening. Listening itu memperhatikan dengan seksama ya. Ini yang sulit buat bapak-bapak biasanya ya. Wanita biasanya lebih mudah untuk listening, tapi untuk bapak-bapak harus belajar untuk listening. Kemudian yang keempat, aktivitas yang berkualitas. Kemudian ada 5, ada tips cara berkomunikasi yang baik, yaitu menjaga kontak mata, jangan mendengarkan dan di saat bersamakan melakukan hal lain. Kemudian mendengarkan dengan perasaan atau empati, mengamati bahasa tubuh, dan tidak menginterupsi. Oke, jadi kita juga setiap hari Sabtu kita memang spend waktu untuk quality time bersama keluarga. Jadi kayak hari Sabtu kemarin kita sama-sama olahraga di Renon ya. Jadi karena kita cuma punya sepeda 2, jadi gantian. Jadi mamanya sama Jenny sepedaan dulu, saya sama Noel jogging, kemudian setelah selesai gantian. Ya, kita coba spend waktu quality time di pagi hari di hari Sabtu untuk kita memanfaatkan ini dengan baik. Gitu ya. Bapak Ibu yang belum melakukan, yuk mulai. Amin, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, bahasa kasih yang ketiga itu adalah receiving gift. Nah, tadi yang saya sempat cerita mengenai anak saya Jason, dia mempunyai bahasa kasih ini. Yang menarik dari receiving gift itu apa Bapak Ibu? Yang menarik itu adalah begini, pada saat kita menerima sebuah pemberian, entah itu pada saat ulang tahun ataupun bukan, pemberian itu adalah sebuah pengorbanan. Amin Bapak Ibu, betul ya? Pemberian itu berapapun harganya itu adalah sebuah pengorbanan atau sebuah dikatakan di sini adalah I think about you. Jadi kalau I think about you, jadi saya memikirkan Anda, saya cari tahu apa sih yang Anda sukai, hadiah apa sih yang Anda sukai. Jadi itu berarti sebuah perhatian. Orang yang memiliki bahasa kasih ini itu sangat appreciate dengan sebuah pemberian, gitu ya. Berapapun harganya. Jadi ini bukan bicara mengenai uang. The value of an item is not in its price tag, but in its meaning to the person. Jadi sekali lagi,
pemberian atau bahasa kasih pemberian itu bicara mengenai siapa yang memberi. Karena apa? Karena memberi itu butuh sebuah pengorbanan. Setuju ya? Saya percaya itu kalau ada orang ulang tahun, kita udah pusing. Wah, orang ini dikasih hadiah apa ya? Karena apa? Ternyata nggak gampang loh mikirin memberikan sebuah hadiah ya. Bagi Bapak Ibu yang sering melakukan ini pasti sadar itu. Ternyata nggak gampang memikirkan memberikan sebuah hadiah yang tepat buat orang-orang tertentu. Dalam Roma 12 ayat yang ke-1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan Yesus katakan dalam Roma, Paulus mengatakan dalam Roma 12 ayat yang pertama, bahwa pemberian yang sejati buat Tuhan kita, kalau kita memang benar-benar mengasihi Tuhan, itu adalah apa? Hidup kita, tubuh kita, karena itulah ibadah kita yang sejati. Amin, amin, haleluya. Kemudian yang keempat, bahasa kasih yang keempat adalah act of service. Nah, apa sih maksudnya? Statement yang di bawah dikatakan bahwa love is an action. Betul Bapak Ibu ya? Cinta itu adalah tindakan nyata. Kemudian apa? Action speak louder than words. Nah, ini dikatakan bahwa orang-orang yang memiliki bahasa kasih ini itu kelihatan banget. Ya, kalau receiving gift, word of affirmation itu enggak terlalu kelihatan ya. Tapi orang yang punya bahasa kasih act of service itu kelihatan banget. Kelihatannya di mana? Orang ini biasanya tuh mudah sekali ringan tangan. Ringan tangan itu bukan gampang mukul, bukan ya. Tapi ringan tangan di sini adalah dia tuh sangat senang untuk membantu. Ya, ada kecelakaan tiba-tiba, dia nggak usah mikir panjang, dia langsung taruh motornya, dia langsung tolong orang itu. Ada acara besar gereja, dia dengan sigap, dia udah mulai beres-beres, dia mulai rapiin, dia mulai sediain apa yang dibutuhkan. Ini butuh ini bu, butuh ini. Dia mau capek untuk melakukan service. Ini orang yang memiliki bahasa kasih act of service, ya itu kelihatan banget. Jadi orang yang seperti ini harus dilayani juga seperti dia melayani, ya. Jadi kalau Bapak Ibu mempunyai suami atau istri yang mempunyai pasangan seperti ini, Bapak Ibu jangan sekali-kali menyepelekan apa yang dia lakukan, ya. Apa yang dia lakukan walaupun kecil itu adalah service, itu bahasa kasihnya dia. Dia mau menunjukin kepada kita bahwa ini loh, saya tuh mengasihimu dengan apa? Saya melakukan ini. Saya mengasihimu dengan saya melakukan ini. Nah, itu bahasa kasih orang yang melayani, act of service, ya. Kemudian yang berikutnya, physical touch. Wow, karena hari Valentine, jadi saya kasih foto yang romantis-romantis. Nah, physical touch saya percaya saudara-saudara sudah paham apa yang dimaksud physical touch. Physical touch adalah sentuhan fisik. Nah, yang dimaksud sentuhan fisik itu seperti apa sih? Sentuhan fisik itu bukan tak jawil, gitu, bukan ya. Tapi sentuhan fisik di sini bermakna adalah seperti statement di bawahnya adalah touch communicates emotionally, ya, not just physically. Jadi sentuhan yang memang tulus dari hati itu akan berbicara banyak. Betul Bapak Ibu ya? Yang wanita biasanya ya, yang merasakan. Ini sentuhan tulus atau sentuhan cuman bergurau atau sentuhan nggak ada meaning, nggak ada arti. Tapi ada sentuhan-sentuhan yang memang bermakna ya. Jadi pada waktu anak saya lagi sedih, kita elus-elus rambutnya, atau pada waktu dia lagi putus asa, kita peluk gitu ya. Itu adalah bahasa kasih yang orang-orang yang memiliki bahasa kasih ini harus diperlakukan seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu anak-anaknya juga ya, anak-anaknya juga harus diperhatikan. Anak-anak saya itu punya bahasa kasih apa? Bukan hanya tak kasih hadiah ya, tak kasih mainan ya, tak kasih uang ya, itu belum tentu bahasa kasihnya. Kalau kita salah memberikan bahasa kasih kepada orang lain, itu tidak berarti apa-apa. Nah, jadi di sini 5 bahasa kasih itu kita belajar mengenai bahasa kasih yang akan menjadi orang
orang itu akan meaningful pada saat kita melakukan bahasa kasih itu atau menyampaikan bahasa kasih itu kepada orang-orang terdekat kita. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Jadi sentuhan fisik itu fungsinya adalah mempererat hubungan dengan pasangan. Kemudian yang enggak kalah penting meredakan stres, memperkuat daya tahan tubuh, meredakan nyeri di tubuh. Nah, jadi ini sentuhan fisik itu ternyata membuat beberapa macam keuntungan yang luar biasa. Riset menunjukkan bahwa sentuhan fisik bisa membuat tubuh mengeluarkan hormon endorfin. Hormon ini merupakan hormon pereda nyeri dan stres. Saling memberikan sentuhan fisik dalam suatu hubungan adalah hal yang penting untuk dilakukan setiap hari. Ya, jadi sentuhan fisik ini ternyata banyak manfaatnya. Bapak-bapak atau ibu-ibu yang kurang melakukan ini, yuk kita mulai, terutama mereka yang memiliki bahasa kasih ini, ya. Jangan sepelekan mengenai sentuhan fisik. Oke, selanjutnya. Karena ini bahasa cinta, saya juga sampaikan apa yang Tuhan Yesus atau Alkitab kita katakan mengenai cinta sejati. Cinta sejati itu bukan cinta Romeo and Juliet, bukan, ya. Tapi cinta sejati itu adalah cinta pada waktu Yesus Kristus mati di kayu salib buat kita. Amin Bapak Ibu. Dalam Roma 5 ayat yang ke-8 dikatakan akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya lebih menekankan mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan itu kasih yang sejati Bapak Ibu. Khotbah saya akan saya tutup dengan sebuah cerita yang menjadi berita yang cukup heboh di beberapa tahun yang lalu ya. Jadi cerita ini adalah mengenai, langsung aja. Cerita ini mengenai hukuman mati terhadap seseorang di negara Iran. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah lihat berita ini, kurang lebih di tahun 2007. Saya ceritakan singkat aja. Jadi ada seorang laki-laki bernama Abdullah Hussein. Anak laki-laki ini membunuh seorang temannya yang anak laki-laki Abdullah Hussein ini dibunuh oleh seorang temannya pada waktu bermain bersama bernama Bilal. Jadi yang membunuhnya bernama Bilal dan membunuhnya itu karena pertengkaran anak-anak pada waktu usia 18 tahun. Pertengkaran anak muda mengakibatkan terjadinya pembunuhan sehingga Abdullah Hussein meninggal. Dan hakim menyatakan hukuman mati terhadap Abdullah Hussein. Ya, jadi hukuman di Iran adalah hukuman mati buat orang yang membunuh. Dan waktu itu setelah sekian tahun di penjara, tiba hari di mana orang ini harus dihukum mati. Jadi Bilal ini harus dihukum mati di tiang gantungan. Dalam hukum Iran, orang yang sudah diberi hukuman mati itu sebenarnya bisa diampuni dengan syarat apa? Orang yang keluarga yang korbannya dibunuh itu memberikan pengampunan. Tapi setelah bertahun-tahun dibujuk ya, karena ini ketidaksengajaan dan sebagainya, ibu dari orang tua anak yang dibunuh itu tidak mau. Dia tidak bisa melepaskan sakit hati atas dibunuhnya anaknya. Ya, jadi bertahun-tahun tidak terjadi pemulihan sampai hari detik-detik di mana hari itu harusnya Bilal dihukum mati. Jadi kisah ini cukup dramatis karena disaksikan oleh banyak orang dan diliput oleh banyak media waktu itu. Jadi hari di mana saat itu Bilal harus dihukum gantung. Tapi tahu Bapak Ibu, Bilal menangis ketika ibu yang kanan itu ada ibunya. Ibu dari korban yang dibunuh itu mendatangi tiang gantungan, ya, dan dikatakan di sana dia menampar anak itu dan dia berkata, "Aku mengampuni kamu." Wow, kisah ini kisah nyata Bapak Ibu. Kisah ini kisah nyata, Bapak Ibu bisa lihat di berita. Dan hari itu dia dibebaskan
Karena pengampunan dari seorang ibu. Ya. Jadi kisahnya kenapa dia bisa ngampuni, ada ceritanya tersendiri, tapi yang saya mau katakan bahwa itu sama dengan pengorbanan Yesus buat kita semua Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu saat ini sekarang jadi Kristen, tapi Bapak Ibu tidak hidup sebagai orang Kristen, tidak hidup sebagai mengikuti apa yang Tuhan mau, Bapak Ibu harus bertobat saat ini. Karena apa? Kristus telah mati. Kristus telah mengampuni kita pada saat kita harusnya dihukum mati. Kita harusnya dihukum mati karena dosa-dosa kita Bapak Ibu. Tapi Kristus mau mengampuni kita. Seperti kisah tadi dari Abdullah Hussein, dia mendapat pengampunan, dia menangis, dia bilang, ini hadiah terbesar daripada Tuhan buat saya. Karena apa? Saya dapat kesempatan hidup yang kedua kali. Saya dapat pengampunan. Begitu pula kita yang di tempat ini Bapak Ibu, saat ini kita mendapatkan kesempatan untuk hidup yang kedua kali. Dengan apa? Pengorbanan Yesus di kayu salib. Dia mati buat dosa-dosa kita. Seharusnya kita tuh dihukum mati, seharusnya tuh kita tidak layak hidup. Tapi Tuhan Yesus mau mati untuk kita. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Kita naikkan sebuah lagu. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu kita renungkan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Haleluya. Kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Untuk itu dia turun ke bumi untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Seharusnya kita mati dihukum, tapi Tuhan mau mati untuk kita supaya kita diselamatkan, supaya kita hidup, supaya kita diberi kesempatan untuk yang kedua kali. Karena itu mari Bapak Ibu, saudara-saudari, yuk renungkan kasih Tuhan buat kita. Dia sudah mengampuni kita, mengampuni segala dosa-dosa kita. Yang saat ini selama ini hidup bermain-main dengan kehidupan lamanya, yang bermain-main dengan dosa, mari saat ini ayo. Mari, kita seharusnya dihukum mati, tapi hari ini mari kita disadarkan dengan cinta daripada Tuhan. Cinta yang sejati itu Tuhan berikan buat Yesus untuk kita mati di kayu salib. Haleluya. Kasih istilah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Pastilah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami, ajarilah ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada
Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kita berdoa pada Tuhan Yesus yang sudah rela mati untuk dosa-dosa kita. Mari Bapak Ibu renungkan kasih-Nya, renungkan kematiannya. Dia mati untuk kita, seharusnya kita tidak layak untuk diselamatkan. Kita harusnya milik iblis dan kita harusnya dibinasakan. Tapi karena kasih-Nya, Dia mengampuni dosa-dosa kita. Dia menyucikan setiap dosa-dosa kita. Apapun dosamu, apapun pelanggaran-pelanggaranmu. Saat ini Tuhan katakan bahwa kalau engkau mengaku dosa saat ini, Tuhan katakan bahwa walaupun dosamu merah seperti kimisi, akan putih seperti salju. Karena engkau telah mati buat dosa-dosa kita. Engkau telah menyelamatkan kita semua. Mari Bapak Ibu, kita masing-masing berdoa. Minta ampun daripada Tuhan. Minta Tuhan sendiri yang menguduskan setiap kita. Dan mari kita berdoa buat mungkin pasangan-pasangan kita. Kita hari ini belajar untuk mengasihi sesama kita. Mungkin saat ini kita benci dengan saudara kita. Tuhan katakan bahwa pada saat engkau membenci saudaramu, engkau sama dengan membunuh. Tuhan katakan bahwa kalau engkau tidak mengampuni orang yang bersalah terhadap engkau, Bapa di surga juga tidak mengampuni kesalahanmu. Kalau saat ini Bapak Ibu menyimpan kepahitan, menyimpan dendam, menyimpan apa orang lain lakukan terhadap kita, saat ini yuk saya ajak untuk ampuni mereka. Ampuni mereka karena Tuhan lebih dulu mengampuni dosa-dosa kita. Ampuni, Tuhan katakan bahwa pada saat engkau mengampuni, Tuhan juga mengampuni dosa-dosamu. Mari Bapak Ibu doakan orang-orang yang di sekitar kita. Doakan orang-orang yang mungkin justru kita yang menyakiti mereka. Mungkin kita yang telah berbuat dosa, kita yang membuat mereka sakit hati. Mari berdoa saat ini, Tuhan aku minta ampun Tuhan. Aku tidak mau melakukan ini lagi Tuhan. Aku mau meminta maaf pada orang itu Tuhan. Ya. Karena hari ini firman Tuhan katakan bahwa hukum yang terutama itu bukan hanya mengasihi Tuhan. Hukum yang terutama juga mengasihi sesama. Dua-duanya tidak bisa salah satu. Tapi dua-duanya harus dilakukan bersama-sama. Karena itu hukum yang terutama yang Tuhan perintahkan buat kita. Haleluya, haleluya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari sekali katakan, ajari kami Tuhan. Ajarilah Mari saudaraku, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Biarlah roh Tuhan memenuhi kami dengan kasih. Hati kami dipenuhi dengan kasih Bapa surgawi. Terima kasih Tuhan. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekali lagi katakan, Kasih-Mu kudus tiada batasnya. mari berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Katakan haleluya.